Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Sutiawan, NIM 5252110110, mahasiswa PPG dalam jabatan Divisi 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus guru MTS Batur Iman 2. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan membuat video pembelajaran dengan materi Kerajaan Islam di Indonesia, Kerajaan Samudra Pasai. Materi ini merupakan materi kelas 9 semester 1. Pada materi ini saya akan menggunakan modul pembelajaran problem based learning. Bagaimana video dari pembelajaran ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua dan semangat. Oke, sudah cukup ya. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kehadirannya Muhammad Taufik, Azril, Tisha, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajarannya nyaman dan semangat, silakan cek kerapiannya. Apabila bajunya belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Sudah rapi? Sudah. Menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan negara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Indonesia. Marilah
sejarah masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Masih ingat materinya? Masih. Coba Bapak tanya. Silakan jawab pertanyaannya. Mengapa Islam lebih cepat diterima di pesisir Indonesia? Ada yang bisa jawab? Silakan, Rehan. Islam lebih cepat diterima di wilayah pesisir karena wilayah ini merupakan pusat perdagangan yang banyak dikunjungi oleh pedagang muslim dari India, Arab, dan Persia. Tepuk tangan. Selanjutnya, coba jelaskan yang dimaksud dengan teori Gujarat. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Teori Gujarat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang muslim dari Gujarat, India, yang datang dan berdagang di pesisir-pesisir Indonesia pada abad ke-13. Betul. Adapun tujuan pembelajaran persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar pembentukan sikap cinta tanah air. Yang kedua, menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasikan kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat, mengklasifikasikan kerajaan Islam di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan peran kerajaan Islam dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, mendeskripsikan peran kerajaan Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan ataupun media lain. Nah, itu tujuan pembelajaran pada materi kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak tanya dulu, mungkin kalian ada yang belajar, atau pernah mungkin menonton video, atau mungkin juga ada yang pernah membaca buku tentang kerajaan Islam di Indonesia. Coba sebutkan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ada yang bisa jawab? Islam di Indonesia diantaranya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Mataram Islam, Ternate, dan Kerajaan Goa. Betul. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kerajaan Islam di Indonesia. Topik kali ini tidak kalah menariknya karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana dikalian kerajaan Islam di Nusantara, termasuk tahu bagaimana kerajaan-kerajaan Islam bisa berdiri dan utuh tak tersisa. Dan mengapa kerajaan-kerajaan Islam bermunculan pertama kalinya di tangan raja pertama Samudra Pasai? Sejumlah tradisi sebelumnya menyebutkan raja pertama kerajaan ini adalah Malikus Saleh. Namun ada tradisi lain menyebut ternyata sebelum Malikus Saleh berkuasa sudah ada raja-raja yang memerintah kerajaan itu. Malah ada sejarawan membagi penguasa kerajaan Islam Samudra Pasai menjadi dua dinasti, yakni diawali dari dinasti Marapai dan dinasti Malasin. Jadi penguasa kerajaan Samudra Pasai pertama adalah dinasti Marapai. Raja pertamanya adalah Marapai bergelar Maharaja Mansur Shah. Lalu disusul para penggantinya Maharaja Mansur Shah, Maharaja Ghiyasuddin Shah, Marano atau Maharaja Rutin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Sultan Al-Kamil sendiri tercatat sebagai laksana laut dinasti Fatimiyah Mesir Indonesia yang ditugasi merebut pelabuhan di Gujarat, India. Samudra Pasai dikenal sebagai batu loncatan merebut wilayah Gujarat, India. Dari kejadian para sejarah menyebut Samudra Pasai berdiri diperintah oleh penguasa Indonesia. Namun pada saat wafat Buat proyek, yaitu dengan cara nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Tugas-tugasnya sudah Bapak siapkan. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti kita gunakan spin, jadi supaya adil nama-nama yang masuk ke dalam kotak kelompok. Sebelum kita melakukan proyek, nah, supaya lebih semangat, Bapak minta tolong kalian Untuk berdiri semuanya.
kalian tuliskan angka sesuai yang Bapak sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Oke, sekarang pakai tubuh atau pakai kepala? 3, 4. Nama siapa? Siapa?
kita tetap semangat belajar dan berjuang untuk membanggakan orang tua, agama, bangsa, dan negara. Ingat ya, kita harus semangat dalam belajar karena belajar itu merupakan kewajiban setiap muslim. Baiklah, sebelum kita akhiri, seperti biasa, siapa yang punya kata-kata mutiara untuk motivasi pembelajaran? Ada yang mau menyampaikan? Ingat? Kata mutiara dari saya, masa sekolah penuh dengan warna dan cerita, lukislah kisah indahmu dengan tinta semangat, kerja keras, dan persahabatan yang erat. Dan pada pertemuan hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat